Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 63 ingin mempresentasikan tugas besar optimasi industri yang berjudul Optimasi Pemilihan Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk pada Apotek Kimia Farma Rungkut Madya menggunakan Dynamic Programming, Integer Programming, EOQ, Continuous Review, dan Analisis Rute Jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Fauzi Ali Muzaki, NPM 240320101225 dari sesi Rabu 2, dan partner saya. Dan saya Evin Wijaksono dengan NPM 240320102028 dari sesi Rabu 2. Oke, lanjut aja langsung kita ke bab 1-nya. Misalnya di sini ada satu latar belakang di mana optimasi industri berperan krusial bagi apotek kimia farma Rukumadia dalam mengelola berbagai produk kesehatan secara efektif dan efisien di tengah keterbatasan modal serta kapasitas operasional. Nah, permasalahan utama yang dihadapi mencakup penentuan prioritas produk, inefisiensi rute distribusi, hingga risiko kelebihan atau kekurangan stok yang berdampak pada profitabilitas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, penelitian ini mengusulkan integrasi metode dynamic programming untuk prioritas produk, sorted route untuk efisiensi distribusi, EOQ dan continuous review untuk pengendalian persediaan, serta integer programming untuk maksimasi keuntungan. Nah, melalui pendekatan ini diharapkan apotek dapat mengambil keputusan yang lebih sistematis dan terukur, menghasilkan rute pengiriman tercepat, jumlah pemesanan yang ekonomis, serta kombinasi produk optimal yang mampu meningkatkan kinerja bisnis secara keseluruhan. Lalu dari latar belakang yang sudah dijelaskan, dapat ditarik rumusan masalah yang pertama, bagaimana menentukan produk prioritas PT Kimia Farma Tbk menggunakan metode dynamic programming dengan menggunakan bantuan software WinQSB. Lalu kedua, bagaimana menentukan rute distribusi optimal menggunakan metode sorted routes dalam analisis rute jaringan dengan menggunakan bantuan software POMQM. Lalu yang ketiga ada bagaimana menentukan jumlah pemesanan optimal menggunakan metode EOQ dan metode dengan bantuan software POMQM. Lalu yang keempat ada bagaimana menentukan titik pemesanan kembali menggunakan metode continuous review dengan bantuan software UniQSB. Lalu yang kelima ada bagaimana menentukan kombinasi produk yang memaksimalkan keuntungan menggunakan software Microsoft Excel dan juga Tora. Lalu yang keenam bagaimana mengendalikan efektivitas metode EOQ dan continuous review untuk pengendalian persediaan yang optimal. Nah, dari rumusan masalah yang sudah disebutkan dapat ditarik tujuan yang pertama itu untuk mengidentifikasi produk prioritas PT Kimia Farma Tbk menggunakan metode dynamic programming menggunakan bantuan software WinQSB. Lalu yang kedua itu untuk menentukan rute distribusi optimal menggunakan metode sorted route dalam analisis rute jaringan menggunakan bantuan software POMQM. Lalu yang ketiga ada menentukan jumlah pemesanan optimal menggunakan metode EOQ dengan bantuan software POMQM. Lalu yang keempat ada menentukan titik pemesanan kembali menggunakan metode continuous review dengan bantuan WinQSB. Lalu kelima itu untuk menentukan kombinasi produk yang memaksimalkan keuntungan menggunakan software Microsoft Excel dan juga Tora. Dan terakhir, untuk menganalisis perbandingan efektivitas menggunakan metode EOQ dan continuous review untuk pengendalian persediaan yang optimal. Pada satu empat terdapat manfaat dari laporan tugas besar ini. Yang pertama, ada memberikan pemahaman mengenai penerapan dynamic programming dalam pemilihan produk yang optimal. Yang kedua, ada menambah wawasan mengenai analisis rute distribusi yang efektif dan efisien. Yang nomor tiga, ada memberikan gambaran penerapan metode EOQ dalam menentukan jumlah pemesanan optimal. Yang keempat ada memberikan pemahaman mengenai metode continuous review untuk menentukan reorder point. Yang kelima menambah informasi mengenai integer programming untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keenam memberikan gambaran penggunaan Microsoft Excel, WinKSB, Tora, dan PowerPM dalam optimasi. Adapun juga batasan masalah dalam laporan ini. Yang pertama ada penelitian dilakukan pada apotek Kimia Farma sebagai objek studi kasus. Yang kedua produk yang dianalisis dibatasi pada produk PT Kimia Farma TBK. Yang ketiga ada metode yang digunakan dibatasi pada dynamic programming, shortest route, EOQ, continuous review, dan integer programming. Yang keempat, data penelitian meliputi produk persediaan, permintaan biaya, kapasitas, dan modal. Yang kelima ada analisis distribusi yang membahas pengiriman ke apotek kimia farma. Yang keenam, pengolahan data menggunakan Microsoft Excel, WinKSP, Tora, dan POM. Adapun juga asumsi-asumsi yang kita pakai di sini yaitu yang pertama data di produk PT Kimia Farma TBK dianggap tersedia dan valid untuk penelitian. Yang kedua harga berat stok dan keuntungan produk diasumsikan tetap selama penelitian. Yang ketiga permintaan pada
produk diasumsikan stabil selama produk analisis. Yang keempat, biaya persediaan lead time dan hari kerja diasumsikan konstan. Yang kelima, kapasitas distribusi, penyimpanan, dan modal diasumsikan terbatas sesuai data penelitian. Yang keenam, rute distribusi diasumsikan dalam kondisi normal tanpa hambatan. Jadi selanjutnya kita ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka atau dasar-dasar teori yang kita gunakan. Yang pertama pada 2.1 yaitu optimasi. Eh, Pengertian singkat dari optimasi adalah proses mencari solusi terbaik untuk menghasilkan keuntungan atau menekan biaya dengan sumber daya yang terbatas. Dari dua, dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode penyelesaian masalah secara bertahap. Jadi selanjutnya kita ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka di mana ada dasar teori yang kita gunakan untuk penelitian atau laporan ini. Yang pertama yaitu 2.1 optimasi. Pengertian singkat dari optimasi adalah proses mencari solusi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya dengan sumber daya yang terbatas. Yang kedua, dynamic programming. Dynamic programming merupakan metode penyelesaian masalah secara bertahap dengan membagi masalah menjadi sub-masalah untuk meraih solusi optimal. Untuk 2.3, analisis rute jaringan digunakan untuk menentukan jalur distribusi paling efisien berdasarkan jarak, waktu, dan biaya distribusi. Yang 2.4, economic order quantity atau EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan paling ekonomis agar biaya persediaan itu minimum. 2.5, integer programming digunakan untuk menentukan kombinasi keputusan terbaik dengan variabel bilangan bulat untuk maksimalkan keuntungan. 2.6, WinCSB merupakan software optimasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif seperti dynamic programming dan persediaan. Lalu selanjutnya di sini ada 2.7 tentang software Microsoft Excel, di mana Microsoft Excel sendiri digunakan untuk pengelolaan data, perhitungan, serta analisis optimasi. Lalu ada 2.8 tentang software Tora, di mana Tora sendiri adalah software operasi riset yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi seperti integer programming dan lain sebagainya. 2.9 ada software POMQM, di mana POMQM sendiri digunakan untuk membantu perhitungan manajemen operasi seperti EOQ dan juga sorted terus, serta masih banyak lagi analisis yang bisa digunakan menggunakan software POMQM. Lalu 2.10 ada Knappsek Problem, di mana Knappsek Problem adalah metode pembelian kombinasi produk terbaik berdasarkan kapasitas dan juga keuntungan maksimum. Lalu ada 2.11 tentang persediaan, di mana persediaan merupakan stok barang yang disimpan untuk memenuhi kebutuhan permintaan dan menjaga kelancaran operasional. Lalu terakhir ada 2.12 tentang parameter pengendalian persediaan, di mana parameter pengendalian persediaan meliputi safety stock, pre-order point, lead time, dan juga biaya persediaan untuk menjaga kestabilan stok. Lalu masuk ke bagian sub pembahasan selanjutnya tentang metodologi, di mana 3.1 waktu dan tempat pelaksanaan. Di mana penelitian ini dilaksanakan di Apotek Kimia Farma yang bergerak di bidang penjualan produk kesehatan yang berlokasi di Jalan Rungkut Madia nomor 97, Rungkut Kidul, Kecamatan Rungkut, Surabaya, Jawa Timur dengan nomor kode pos 60293. Di mana pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Mei 2026 pada pukul 14.00 hingga 15.00 WIB. Nah, di mana pengumpulan data didapatkan, data jenis produk, ada 10 obat yang dijual dalam apotek kimia farma Media, di mana yang pertama itu ada Lipidev dengan unit tersedia. Di sini kita menggunakan type-nya yaitu kardus dengan berat per produk itu kita pakai satuan kilo dan juga harganya kita pakai satuan rupiah. Nah, di sini ada produk obat Lipidev dengan unit tersedianya itu ada 12 kardus dengan berat produk atau per kardusnya itu 9 kilogram dengan harganya Rp804.240. Dan yang kedua ada produk Merocaf, di mana unit tersedia ada 10 kardus dengan berat per produk adalah 6 kilogram per kardusnya, di mana harga per produk itu Rp908.000. Lalu yang ketiga ada Avikov, di mana unit tersedianya ada 8 kardus dengan berat per kardus sebesar 6 kilogram per kardusnya dengan harga Rp927.000. Lalu yang selanjutnya ada Tecavir, di mana tersedianya ada 6 kardus dengan berat produknya itu ada 5 kilogram per kardus dengan harga Rp852.480. Nah, selanjutnya ada Allergen, di mana unit tersedianya ada 15 produk dengan berat per produk itu ada 6 kilogram per kardus dengan harga per produk itu Rp334.800. Yang selanjutnya ada Kimoxil, di mana unit tersedianya ada 14 kardus dengan berat per produknya itu ada 8 kilogram per kardus dengan harga per produk itu Rp330.000. Selanjutnya ada Loprazol, di mana unit tersedianya ada 9 kardus dengan berat per produknya itu 7 kilogram per kardus dengan harga satu produknya itu Rp745.290. Selanjutnya ada Rahistin,
dengan unit tersedianya ada 16 produk dengan harga per produknya itu ada 6 kilogram per kardus dengan harga per produk itu adalah 386.820 rupiah. Ya, selanjutnya ada Kiva Rox dengan unit tersedianya ada 7 kardus dengan berat per kardusnya itu ada 12 kilogram per kardus dengan harga per produknya itu ada di 1.536.800 rupiah. Dan terakhir ada obat Protofen di mana unit tersedianya adalah 11 kardus dengan berat per produk itu 10 kilogram per kardusnya dengan harga per produk itu 808.800 rupiah dengan kapasitas maksimum armada sebesar 120 kilogram. Nah, selanjutnya di sini ada data rute distribusi perjalanan dari PT Kimia Farma Tbk yang bisa disimpulkan dengan not 1 menuju ke not akhir atau not 11, yaitu pada Apotek Kimia Farma Rungkut Madya, di mana row atau garis-garis panah ini menunjukkan jarak yang ditempuh dari not awal ke not tujuan. Di mana contohnya di sini ada not 1 yaitu PT Kimia Farma Tbk dan not 2 di sini ada PT Kimia Farma Trading itu jaraknya sebesar 17 kilometer. Nah, di mana not 1 itu merepresentasikan PT Kimia Farma Tbk, not 2 merepresentasikan PT Kimia Farma Trading, not 3 itu ada PT Kimia Farma Tbk Plan Jakarta, lalu not 4 itu ada PT Kimia Farma Sungguun, lalu ada not 5 itu PT Kimia Farma Plan Banjaran, lalu not 6 itu ada Tol Cipali, not 7 ada Pabrik Kimia Farma Plan Surabaya, lalu yang not 8 ada Colomadu, not 9 ada Waru Sidoarjo, lalu not 10 itu ada PT Kimia Farma Trading dan Distribution daerah Surabaya, lalu not 11 itu ada Apotek Kimia Farma Rungkut Madia itu sendiri. Nah, di mana jarak dari antar lokasi itu bervariasi dengan total row-nya itu ada 24 row dengan not-nya total ada 11. Selanjutnya terdapat data permintaan produk, yaitu terdapat tiga produk dari Apotek Kimia Farma ini. Yang pertama ada produk Merocraft dalam 1 tahunnya, total permintaannya ada di kisaran 1.500 pieces. Terus untuk produk yang kedua yaitu Avicov, eh, terdapat data permintaan total 5.540 pieces. Terus untuk Cetavir, terdapat permintaan tahunannya yaitu sekitar 3.120, di mana total dari setiap bulannya dari ketiga produk ini tidak ada fluktuatif dalam permintaannya. Terus selanjutnya yaitu data keterbatasan pada perusahaan Apotek Kimia Farma ini yaitu eh, dapat modal dan etalase di mana eh, jenis produk dari ketiga produk yaitu Merocraft, Avicov, dan Decavir terdapat keterbatasan pada modal. Dari modal sendiri kapasitas maksimum yang terdapat pada harga 223.674 rupiah. Terus untuk etalase hanya 77 pieces yang bisa didisplay. Jadi dari fungsi tujuannya kita itu memaksimumkan keuntungan dari eh, laba per unit produk Merocraft, Avicii dan Cavir yaitu 22.700 untuk produk Merocraft, 5.800 untuk produk Avicii, 7.100 untuk produk Tecavir dengan fungsi batasannya yaitu 90.800 untuk Merocraft, 23.175 rupiah untuk Avicov 8.416 rupiah. Berikutnya pada data keterbatasan pada perusahaan Apotek Kimia Farma, yaitu ada keterbatasan berusaha meliputi modal dari apoteknya, rak etalase pendisplayan, terus ada juga dari laba per unitnya. Nah, pada keterbatasan modal yaitu 90.800 rupiah untuk produk Merocraft, 23.175 rupiah pada Avicov, 28.416 untuk produk Tecavir dengan kapasitas maksimum yaitu 223.674 rupiah. Untuk keterbatasan rakyat etalase, eh 4 untuk produk Merocraft, 14 untuk produk Avicov, 13 untuk produk Tecavir dengan kapasitas maksimum yang didisplay yaitu 77 pieces.
Untuk laba per unitnya 22.700 untuk produk Mirocraft, 5.800 untuk produk Avicov, dan juga 7.100 untuk produk Decavir. Dengan itu, untuk fungsi tujuannya, kita akan memaksimumkan laba per unitnya dengan batasan modal, etalase, dan juga dari laba per unitnya. Oke, selanjutnya di sini ada bagian flowchart, di mana flowchart ini merupakan rangkaian alur dari laporan sudah kita susun dari awal mulai hingga selesai, di mana di steps awal ini itu ada mulai, di mana mulai ini merupakan langkah pertama dalam sebuah flowchart yang menandakan awal dari suatu proses adanya penelitian. Lalu yang kedua ini ada tentang studi lapangan, di mana studi lapangan dalam laporan ini itu adalah suatu proses untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi pada objek penelitian secara langsung. Di mana studi lapangan ini kita melakukan observasi pada apotek kimia farma rumput media untuk mengetahui eh, tentang alur distribusi serta data permintaan yang dijual pada apotek kimia farma rumput media. Lalu yang ketiga ini ada tentang studi literatur, di mana studi literatur ini merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari dan juga membaca berbagai sumber seperti yang digunakan pada laporan ini ada jurnal, buku, dan juga artikel ilmiah, di mana pada jurnal dibatasi pada tahun 2022 hingga 2026, sedangkan untuk buku tanpa adanya batasan tahun. Lalu lanjut selanjutnya itu ada rumusan masalah, di mana rumusan masalah adalah pertanyaan yang jelas terhadap suatu hal-hal tertentu yang dijadikan sebagai perhatian tentang titik fokus untuk diteliti lebih lanjut, di mana rumusan masalah sudah kita sebutkan di awal tadi di bagian pendahuluan. Lalu ada tujuan penelitian. Nah, di mana tujuan penelitian ini adalah suatu hal yang perlu untuk dicapai dalam penyusunan jurnal atau laporan dalam tugas besar ini, di mana setelah pemecahan masalah, maka dilanjutkan dengan adanya perumusan dari tujuan itu sendiri, di mana untuk tujuannya juga sudah kita sebutkan di awal pada bagian pendahuluan tadi. Lalu selanjutnya ada bagian identifikasi variabel. Nah, di mana identifikasi variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang digunakan pada tugas besar yang kita gunakan kali ini, di mana variabel itu terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat dan juga variabel bebas. Untuk selanjutnya itu ada bagian pengumpulan data, di mana pengumpulan data adalah data yang sudah kita kumpulkan nantinya akan kita olah lagi menggunakan software-software yang sudah kita pilih dan juga metode yang sudah ditentukan. Di mana pengumpulan data ini ada data jenis produk PT Kimia Farma Tbk, lalu ada data harga produk, ada data berat produk, data ketersediaan unit atau stok produk, data keuntungan atau margin tiap produk, data permintaan produk, data biaya pemesanan, data biaya penyimpanan, data lead time pengiriman, data jumlah hari kerja atau operasional, data rute distribusi produk, data jarak distribusi, data kapasitas mana distribusi, data kapasitas rakyat etalase, data kapasitas penyimpanan gudang, data keterbatasan modal perusahaan, data supplier atau distributor produk, data frekuensi pemesanan produk, data biaya distribusi atau pengiriman produk. Nah, lalu selanjutnya ini bisa menggunakan shapes A dan B, di mana flowchart ini terpisah, maka diperlukan adanya tanda hubung untuk menghubungkan kedua flowchart tersebut agar masih bisa satu jalur. Lalu selanjutnya di sini ada bagian pengolahan data menggunakan dynamic programming, di mana pengolahan data menggunakan dynamic programming ini digunakan untuk menentukan produk-produk mana aja yang kita pilih untuk digunakan perhitungan selanjutnya pada menggunakan metode EOQ, continuous, dan juga integer. Di mana sudah disebutkan tadi tiga produk yang dipilih ada Merocraft, Afikov, dan juga Decavir menggunakan bantuan software Unique SB dengan metode knapsack problem. Lalu yang kedua ada metode sorted truth problem, di mana metode sorted truth ini digunakan untuk menentukan rute minimum dari PT Kimia Farma Tbk itu sendiri menuju apotek Kimia Farma Nukut Madya, di mana hasil akhir dari sorted truth problem ini adalah rute optimal dengan jarak total minimum yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan distribusi produk. Lalu yang selanjutnya ada pengelolaan data metode dengan menggunakan EOQ dan juga continuous review, di mana metode EOQ digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan yang mampu meminimalkan total biaya persediaan. Nah, sedangkan metode continuous review sendiri digunakan untuk menentukan waktu atau titik pemesanan kembali agar ketersediaan stok produk tetap terjaga dan tidak mengalami kekurangan
ketersediaan, di mana pada metode EOQ dan juga Continuous Review ini menggunakan bantuan software Excel dan juga software WinQSB. Lalu bagian pengolahan data selanjutnya itu menggunakan metode branch and bound, di mana pengolahan data menggunakan metode branch and bound sendiri itu untuk menentukan kombinasi produk pada PT Kimia Farma Tbk yang dijual di Apotek Kimia Farma Rungkut Madia agar keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimalkan. Di mana metode Branch and Bound sendiri digunakan untuk mencari solusi optimal dari permasalahan integer programming dengan melakukan percabangan pada setiap kemungkinan solusi dan menghilangkan solusi yang tidak memenuhi syarat atau tidak memberikan hasil optimal sehingga diperoleh kombinasi produk yang terbaik sesuai keterbatasan pada perusahaan itu sendiri yaitu Apotek Kimia Farma Rungkut Madia. Lalu selanjutnya ada bagian valid, di mana valid ini terintegrasi pada bagian pengumpulan data. Nah, valid sendiri merupakan pengujian validitas suatu data untuk menunjukkan seberapa akurat sebuah data yang digunakan untuk menghitung, di mana valid juga memastikan bahwa data tersebut juga dapat dipercaya atau konsisten jika diukur berulang kali. Nah, apabila dalam proses evaluasi ditemukan ketidakpastian dengan kondisi aktual, maka melakukan pengujian ulang pada data di bagian steps pengumpulan data ini. Nah, apabila sudah valid, maka dilanjutkan pada bagian hasil dan juga pembahasan. Nah, di mana hasil dan pembahasan ini merupakan bagian yang berisi jawaban atas rumusan masalah yang sudah dibuat serta ulasan mengenai hasil analisis yang sudah dilakukan. Di mana dalam penelitian ini hasil yang disajikan meliputi penentuan produk prioritas menggunakan metode dynamic programming, penentuan rute distribusi optimal menggunakan analisis sorted road, lalu ada penentuan jumlah pemesanan optimal menggunakan metode economic order quantity atau EOQ, lalu penentuan titik pemesanan kembali menggunakan metode continuous review, lalu ada syarat penentuan kombinasi produk optimal menggunakan integer programming. Nah, setelah hasil dan pembahasan dilakukan, selanjutnya ditarik kesimpulan dan juga saran. Di mana kesimpulan dan saran ini merepresentasikan keseluruhan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Nah, apabila sudah selesai, step terakhir itu ada bagian selesai menandakan bahwa alur pengerjaan dari tugas besar atau penelitian itu sendiri sudah selesai. Oke, yang pertama akan kita running terlebih dahulu adalah dari dynamic programming menggunakan Cramsec problem, di mana setelah kita melakukan pengamatan didapatkan data jenis produk dari objek yang kita pilih, di mana di sini kami memilih apotek kimia farma untuk media dan dapat 10 data pengamatan yang dijual pada apotek tersebut, di mana jenis produknya ada Lipidev, Merocav, Avikov, hingga Proteven, di mana unit tersedia di sini kami menggunakan tab-nya itu kardus. Jadi dalam sekali pengiriman itu membutuhkan 12 kardus dari Lipidev, 10 kardus dari Mirocav hingga Proteven sebanyak 11 kardus. Di mana berat per produk dari si perobat ini yaitu satu kardusnya untuk Lipidev seberat 9 kilogram, untuk Merocav 6 kilogram, Avikov 6 kilogram hingga Protofen itu 10 kilogram dengan harga per produk yaitu per kardusnya itu di Lipidev sebesar Rp804.240, untuk Merokov sebesar 908.000, untuk Avikov 927.000 hingga Protoven sebesar Rp808.800 dengan kapasitas maksimum armada sebesar 120 kilo. Nah, setelah kita mendapatkan data pengamatan dari hasil observasi yang sudah dilakukan, di sini kami melakukan perhitungan manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu, di mana didapatkan seperti ini data mentah dari hasil objek pengamatan yang sudah kita lakukan. Untuk PPDF itu unit tersedianya 12 kardus, Meroka 10 kardus, Avika 8 kardus, Decavir 6 kardus, hingga Protofen itu 11 kardus. Di mana dalam satu kardus isinya itu ada 60 piece untuk Lipidef, 10 piece untuk Merokav, 40 piece untuk Avikov, hingga Protofen itu ada 60 piece. Di mana berat dalam satu piece dari perobat itu untuk Lipidev ada 150 gram, untuk Merocav itu ada 600 gram, Vicov 150 gram, hingga Protofen itu ada 167 gram. Nah, di mana untuk mengetahui berat per produk dari si satu kardus ini, kita kali berat dari satu piece obat dengan banyaknya piece dalam satu kardus itu, di mana contohnya di sini pakai Lipidev, dia itu isi satu kardusnya sebanyak 60 piece dikali berat satu obatnya itu 150 gram, jadi 60 dikali 150 itu sebesar 9 kilogram. Nah, untuk harga per piece-nya itu setelah hasil pengamatan kita tanya-tanya kepada apoteker yang berjaga, apoteker yang berjaga didapatkan harga satu
piece obat dari Lipidev itu sebesar Rp13.404 dan untuk Merocav Rp90.800 hingga ada di Protofen sebesar Rp13.480 di mana ini kita kalikan dalam satu kardusnya itu ada berapa piece. Contohnya di sini ada Lipidev itu sebanyak 60 piece. 60 piece dikali harga per piece-nya sebesar Rp13.404 didapatkan harga per produk atau per kardusnya itu sebesar 804.240 rupiah. Mana ini merupakan hasil perhitungan dari data pengamatan data yang sudah kita lakukan. Di mana dari perhitungan manual ini kita rekap jadi satu untuk si hasil perhitungannya didapatkan ini unit tersedia ada Lipidev, Merocav, Avikov hingga Protofen dari jenis obatnya. Dengan unit tersedia itu ada 12, ada 10 untuk Merocav, Avikov 8 hingga Protofen itu 11 dengan type-nya ini adalah kardus dengan berat per produk itu 9 kilo untuk Lipidev, Merocav 6 kilo, Avikov juga 6 kilo hingga Protofen itu ada 10 kilo dengan harga per produknya itu ada Rp804.240 untuk Lipidev, 908.000 untuk Meroka hingga Protofen itu sebesar Rp808.800. Nah, setelah mendapatkan hasil dari perhitungan ini, kita masukkan ke dynamic programming dengan metode knapsack problem, di mana pengolahan data menggunakan dynamic programming ini dilakukan untuk menentukan produk dari PT Kimia Farma Tbk, di mana perusahaan yang kita ambil atau perusahaan awal di mana produk prioritasnya ini berdasarkan keterbatasan kapasitas armada distribusi, di mana data yang digunakan meliputi data ketersediaan unit, berat produk, harga produk, serta kapasitas maksimum armada distribusi. Nah, di mana di sini sudah ada input dynamic yang akan kita inputkan pada software dynamic programming. Di sini unit tersedianya itu ada Lipidev, Merocav, jenis obatnya. Unit tersedia ini pakai yang 12, 10, 8, yang permintaan dalam satu kali pengiriman itu untuk berat per produknya ini ada pakai satuan kilo untuk unit tersedianya kardus dan untuk harga per produk ini menggunakan harga per produk dengan ditambahkan nama dari si obatnya sendiri untuk dimasukkan ke dynamic programming. Nah, setelah kita mendapatkan input untuk dynamic programming ini, kita masukkan ke software dynamic programming itu sendiri. Pertama, kita buka aplikasi software dynamic programming terlebih dahulu. Terus kita klik file, terus new problem, terus kita klik yang bagian knapsack problem. Untuk problem titelnya kita pakai tugas besar underscore kelompok 63. Di mana number of item itu banyaknya obat yang kita ambil. Di sini ada Lipidev, Merocav, Avikov, Tesafri, hingga Protofen itu ada 10. Jadi kita masukkan number of itemnya sebesar 10. Terus kita klik OK. Nah, di sini udah ada tampilan awal input untuk dynamic programming di mana item of identification kita menggunakan bagian yang unit tersedia. Nah, untuk yang unit available itu tuh menggunakan bagian yang tersedia ini yang bagian si satu kali pengiriman tuh dia mau minta berapa sih? Terus untuk yang bagian unit capacity required itu dia di bagian berat per produknya. Terus untuk yang di bagian return function, dia itu inputan yang bagian harga per produk, ditambah dengan kanannya itu adalah nama dari obatnya itu sendiri. Nah, sekarang kita langsung kopas aja dari software Excel yang sudah kita bikin, dan langsung kita paste ke input data dari si dynamicnya itu sendiri. Nah, ini sudah didapatkan seperti ini. Terus untuk kapasitinya, menggunakan kapasiti maksimum atau kapasiti max itu sebesar 120 kilo untuk satu kali pengiriman. Kita ketik 120 kilo. Nah, setelah sudah kita masukkan input data dari dynamic programming itu sendiri, terus kita klik yang solve and analyze, terus kita klik yang solve the problems. Nah, di sini didapatkan hasil output dari dynamic programming menggunakan metode knapsack problem itu sendiri, di mana didapatkan produk yang nantinya akan dilakukan perhitungan lagi menggunakan metode
EOK dan juga Condition Review itu ada Merokaf, Afikov, dan juga Tecavier, di mana di sini ada output decision quantity, di mana decision quantity itu adalah kapasitas yang tersedia dari si per obatnya itu sendiri, dan return function-nya itu adalah dari harga dengan sisi kanannya itu ditambahkan nama dari obat itu sendiri, dan untuk total return value itu harga yang dibeli untuk obat itu sendiri. Jadi contohnya itu misal kita membeli decision quantity atau harga atau obat itu berapa dengan harga sekian. Nah, untuk capacity left itu adalah sisa yang tersedia dari obat yang sudah kita beli. Nah, di sini akan ada tiga produk yang total item return value diketahui. Di sini ada Merocav, Avikov, dan juga Tenofovir. Di mana dari ketiga output ini nantinya akan dilakukan perhitungan lanjutan menggunakan EOQ atau Economic Order Quantity, Continuous Review, dan juga nantinya bakal dimasukkan ke dalam perhitungan integer programming. Seperti itu. Nah, setelah mendapatkan output seperti ini, kita masuk ke bagian pembahasan PPT. Selanjutnya adalah hasil pembahasan dari dynamic programming itu sendiri. Untuk input data, di mana optimasi kombinasi 10 jenis produk obat menggunakan metode dynamic programming, yaitu knapsack problem, untuk memaksimalkan total return dengan batasan kapasitas armada sebesar 120 kg. Di mana output data dihasilkan hasil optimasi menghasilkan kombinasi Merokaf, Vikov, dan Chavir yang dipilih menggunakan seluruh kapasitas armada sebesar 120 kg dengan total return value sebesar 18.886.880 rupiah. Oke, selanjutnya di sini kita akan running pada metode sorted trace problem dengan menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan juga pada software OPM, di mana pengolahan data menggunakan metode sorted terus ini dilakukan untuk menentukan rute distribusi paling optimal pada jarak minimum dari PT Kimia Farma Tbk menuju ke PT Kimia Farma Urkut Madya. Nah, di mana hasil akhirnya nanti berupa jarak minimum dengan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan distribusi produk. Nah, di mana di sini kita sudah ada jaringan atau rute distribusi dari PT Kimia Farma Tbk menuju ke Apotek Kimia Farma Rungkut Madia, di mana ada not 1 hingga not 11, di mana not 1 merepresentasikan dari PT Kimia Farma Tbk, not 2 merepresentasikan PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 1, lalu not 3 merepresentasikan PT Kimia Farma Tbk Plan Jakarta, Not 4 merepresentasikan PT Kimia Farma Sunggun Pharmacopeia. Not 5 merepresentasikan PT Kimia Farma Plan Banjaran. Not 6 merepresentasikan Tol Cipali. Not 7 merepresentasikan Pabrik Kimia Farma Plan Semarang. Not 8 merepresentasikan Colomandu. Not 9 merepresentasikan Waru Sidoarjo. Not 10 merepresentasikan PT Kimia Farma Trading and Distribution Surabaya. Not 11 merepresentasikan Apotek Kimia Farma Rungkut Madia. Nah, dari not yang ada ini pasti memiliki jarak yang berbeda-beda atau bermacam-macam, di mana row dari jaringan yang sudah dibuat ini merepresentasikan jarak. Contohnya di sini ada node awal atau start node 1 ke node tujuan atau end node 2. Di mana node awal ini adalah PT Kimia Farma Tbk, lalu node 2 di sini ada PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 1. Nah, jaraknya sebesar 17 km, di mana 17 km ini merepresentasikan jarak dari node awal, yaitu PT Kimia Farma Tbk, dan nol 2 yaitu PT Kimia Farma Trading and Distribution Jakarta 1 itu sebesar 17 km. Nah, di sini saya sudah buat atau kami dari kelompok 63 sudah membuat jarak dari Note 1 ke Note 2, Note 1 ke Note 3, Note 1 ke Note 4, dan masih banyak lagi transit-transit distribusi obat itu hingga ke Note akhir atau Note 11 pada Apotek Kimia Farma Rungkut Madya. Nah, setelah sudah didapatkan data seperti ini, selanjutnya kita masuk pada software POMQM. Lalu yang kita close, kita klik Networks, lalu kita klik yang bagian Sorted Route. Nah, di sini titelnya saya tuliskan objek yang kita amati yaitu apotek, kimia, Pharma, dan network type kita ganti menjadi directed. Lalu untuk number of branch ini adalah total row atau total jarak dari jaringan yang sudah kita buat, di mana total jarak dari Apotek Kimia Farma Tbk ke eh, PT Kimia Farma Tbk ke Apotek Kimia Farma Rungkut Madya itu totalnya 24. Kita pastikan lagi dengan menghitung. Di sini ada
satu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Jadi number of branch di sini sebesar atau sebanyak 24. Lalu round name-nya kita jadi ganti A, B, C, D, E, lalu kita klik OK. Nah, di sini ada bagian input data dari metode suatu terus menggunakan software PumPM itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah em, menuliskan start node, end node, dan juga distance node jaraknya itu pada software Microsoft. Nah, data-data ini langsung saja kita copy yang nantinya kita paste ke bagian input data pada software PMGM. Lalu pada kolom ini kita paste. Nah, untuk origin ini merupakan node awal atau bisa dikatakan PT Kimia Farma Tbk. Lalu destination atau tujuannya ini adalah pada node 11 yang merepresentasikan Apotek Kimia Farma Rungkut Madya. Nah, setelah sudah didapatkan, kita akan cek ulang terlebih dahulu apakah data yang sudah kita masukkan ini benar, apakah tidak. Lalu kita klik view dulu untuk full screen-nya. Lalu ini kita minimize. Nah, di sini mungkin kita bisa lihat bahwa start node satu ke node 2 itu sebesar 17, satu ke 3 sebesar 3, satu ke 4 sebesar 182, satu ke 5 sebesar 452, lalu 2 ke 6 sebesar 145, lalu 2 ke 7 sebesar 448, 2 ke 8 itu 545, lalu 3 ke 6 itu 132, lalu 3 ke 7 itu 437, lalu 3 ke 8 itu 533, dan note 4 ke note 6 itu 85, note 4 ke 7 itu 328, lalu note 4 ke 8 itu 423, lalu note 5 ke 6 itu 95, note 5 ke 7 itu 350, note 5 ke 8 itu 455, nah lalu note 6 ke note 9 itu 760, note 6 ke 10 itu 772, note 7 ke 9 itu 262, lalu note 7 ke 10 itu 274, lalu selanjutnya Note 8 ke Note 9 itu 14 jaraknya, lalu Note 8 ke 10 itu jaraknya 11, lalu 9 ke 11 itu 16, 10 ke 11 jaraknya 10. Nah, setelah kita pastikan dan cek ulang, ternyata benar bahwa jarak distance segitu. Lalu kita klik dulu exit full screen. Nah, lalu kita klik solve. Nah, di mana di sini dapatkan dua output. Didapatkan dua output yaitu pada network threshold dan juga minimum distance matrix, di mana yang kita analisis ini hanya cukup pada bagian network threshold, di mana didapatkan bahwa total distance sebesar 557 dengan dengan yang dipilih itu ada B, C, V, dan juga X, di mana merepresentasikan start node dan juga end node dari satu ke 3, 3 ke 8, 8 ke 10, 10 ke 11. Nah, untuk jaraknya satu ke 3 sebesar 3, lalu 3 ke 8 sebesar 533, 8 ke 11, 8 ke 10, 11, 10 ke 11, 10. Nah, untuk cumulative distance ini adalah total kumulatif dari distance yang ada. Contohnya di sini kan 1 ke 3 itu 3, lalu 3 ke 8 itu 533. Nah, cumulative distance ini dapat dari penjumlahan 533 ditambah 3, yaitu 536. Nah, untuk yang 547 didapat dari penjumlahan 3 ditambah 533 ditambah 11, maka hasilnya 547. Begitu juga untuk bagian distance yang terakhir atau jarak X, node 10 ke node 11 dengan distance 10 dengan nilai cumulative distance sebesar 557. Nah, setelah melakukan hasil running pada menggunakan menggunakan bantuan software POMQM, nah hasil input dan juga output nanti dimasukkan pada laporan dan juga PPT yang akan dianalisis lebih lanjut. Dan di mana hasil pembahasan pada 4.1.2 menggunakan metode suatu tools di bagian input data, analisis ini menggunakan metode jaringan search atau directed yang terdiri dari 11 node dan juga 24 cabang untuk menentukan rute distribusi terpendek dari PT Kimia Farma Tbk menuju Apotek Kimia Farma Rungkut Madya. Lalu pada bagian output data didapatkan rute distribusi paling optimal
yaitu dimulai dari PT Kimia Farma Tbk dengan not 1 menuju PT Kimia Farma Tbk Plan Jakarta yang ada pada not 3, dilanjutkan ke Colomadu pada not 8, lalu ke PT Kimia Farma Trading and Distribution Surabaya pada not 10, dan berakhir di Apotek Kimia Farma Rungkut Madiun 11 dengan total jarak ditempuh sebesar 557. Oke, kita sekarang masuk ke subbab 4.1.3 Economic Order Quantity dan Continuous Review, di mana ini terdapat input data untuk perhitungan EOQ pada produk Merocraft ini. Untuk total demand-nya yaitu 1.500 per unit eh, per tahunnya, dengan parameter biaya pemesannya 34.000, biaya simpannya Rp200 per tahunnya, per pieces per tahun, dan harga unitnya yaitu sebesar 90.800 per unitnya berdasarkan service level 0,97 dan lead time 5 hari. Terus untuk produk selanjutnya yaitu Avichov dengan total demand 5.440, dengan satuan unitnya itu pieces, dengan harga Avichovnya yaitu Rp23.175 per piecesnya. Unit biaya simpannya Rp200 per piecesnya, dengan data biaya pesannya per pesannya itu 34.000, dengan hari kerja 360 hari, dengan lead time 5 hari. Lalu untuk input data Tecavir di sini total demandnya itu 3.120, dengan harga per piece-nya itu 28.416, dengan biaya simpan Rp200 per piece-nya, dengan biaya sekali pesannya yaitu 34.000, dengan hari kerjanya yaitu 160 hari, dengan lead time 5 hari. Nah, selanjutnya kita akan menyelesaikan atau menghitung economic order quantity ini menggunakan bantuan software Microsoft Excel dan juga POM-QM. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam Microsoft Excel-nya dan juga POM-QM. Oke, sekarang kita udah masuk di Microsoft Excel-nya. Langsung aja kita masukin rumus-rumusnya untuk mencari nilai EOQ-nya dan juga total biayanya. Untuk D ini melambangkan demand. Kita masukkan totalnya, demand dari total dari demand-nya. Untuk S ini adalah biaya sekali pesannya yaitu di 34.000. Lalu untuk hanya ini adalah biaya simpannya, itu species. Dan EOQ akan kita bulatin ke atas dengan rumus round up. Terus kita masukin rumus dari EOQ ini, yaitu akar dari 2 dikali dengan demand, dikali dengan biaya pesan, lalu dibagi dengan biaya simpan. Lalu kita Lalu untuk OC ini atau ordering cost, kita akan masukkan rumusnya ordering cost, di mana demand-nya dibagi dengan EOQ, nilai EOQ, lalu kita kalikan dengan biaya pesannya. Lalu untuk holding cost ini, kita akan masukkan rumus EOQ dibagi dengan 2, lalu dikali dengan biaya simpan. Dan untuk TMC ini, kita akan menghitung biaya total pesan dari setiap pieces-nya, dari demand dikali dengan harga per produknya yaitu 90.800, kita kalikan hasilkan sekian. Lalu TAC ini adalah jumlah dari OC dan juga HC. Lalu untuk total biayanya kita tambahkan aja langsung TMC dan juga TAC ini. Oke, jadi untuk produk Benokaf ini temukan biaya di total biayanya itu sekitar 136.392.829 dengan total biaya inventory yaitu 192.829, dan juga dengan nilai AOV 715 unit. Lalu lanjut kita masuk ke produk Avisoft-nya sama seperti tadi.
Lalu kita masuk ke produk Decafirnya. Ini di sini adalah output dari hmm, perhitungan EOQ dengan bantuan software Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan menghitung nilai EOQ dengan bantuan software POMQM. Oke, kita udah masuk di software POMQM-nya. Langsung aja kita masuk ke dalam inventory. Lalu untuk economic order quantity model, kita hitung dulu untuk tadi kan diketahui bahwa data, demand, dan setup atau ordering cost, holding atau carrying cost, dan unit cost-nya. Kita lihat demand-nya tadi berapa untuk Merocraft. Merocraft di total demand-nya ada di 1.500 dan biaya pesannya yaitu 34.000 dan biaya simpannya yaitu 200 perak. Lalu untuk harga per piece-nya yaitu 90.800. Jadi demand-nya itu 1.500, biaya pesannya 34.000, lalu holding cost-nya itu 200 perak, unit cost-nya itu 90.800. Kalau kita solve aja, di sini didapat output dari EOQ dengan bantuan software POGM produk Merocraft. Dengan EOQ 14,14 dan juga ordernya 2,1 kali per tahunnya. Dengan total unit cost-nya yaitu 136.642.800 rupiah. Dengan total inventory-nya 142.828 rupiah. Lanjut kita hitung data untuk produk Avicov-nya. Untuk Avicov tadi demand-nya ada di 5.440 dan juga biaya simpannya yang 200 perak, biaya pesanan 34.000 dan biaya per pieces-nya itu 23.175. Ya, so kita masukin aja 5.440, ini 34.000 tetap sama dan holding cost tetap sama, dan untuk harga per pieces-nya itu di harga 23.175. 23.175. Langsung kita solve aja. Di sini temuin nilai EOV-nya itu 1.360, biaya biaya inventornya itu di 272.000 dengan order total 4 kali tiap tahunnya. Dan total cost-nya dari 126.354.000. Langsung kita lanjut ke produk selanjutnya, yaitu Decavir. Decavir dengan total demand-nya itu 3.120 dan dengan biaya per piecesnya yaitu 8.416.
Jadi kita langsung masukin aja datanya. Here dengan demand. Demandnya itu 3120. 3120. Untuk setup cost-nya dan holding cost-nya itu tetap sama. Untuk unit cost-nya itu di harga 28.416. 28.416. Dan langsung kita solve aja. Ditemuin nilai OV-nya 1029,95 unit dengan 3,03 kali order dalam tiap tahunnya. Untuk total inventory-nya ada di 205.990 rupiah. Dengan total cost-nya itu 880. Dengan total cost-nya ada 88.863.910 rupiah. Langsung aja kita ke pembahasan dari outputnya. Kita balik lagi ke PPT-nya. Nah, untuk output datanya dari perhitungan EOQ dan dengan bantuan Excel dan juga POPGM tadi dihasilkan produk Merocraft itu eh, menghasilkan nilai optimal EOQ optimal itu di 714,14 unit, lalu dibulatkan ke atas menjadi 715 unit untuk menyumbangkan biaya pesanan dan penyimpanan. Nah, kebijakan ini menghasilkan total biaya persediaan atau inventory minimum itu sebesar 142.828,57 rupiah. Itu dapat dilihat dari metode eh, dilihat dari output grafiknya ini. Berdasarkan biaya presiden minimum itu 142.000 sekian-sekian. Dengan total biaya keseluruhan itu ada di 134.342.829 rupiah. Lalu untuk ordernya per tahunnya itu ada di 2,1 kali order tuh. Lalu kita masuk ke output data produk Avicov. Di sini dihasilkan eh, nilai EOQ yaitu yang optimal 1.360 unit dengan biaya total persediaan minimum yaitu 272.000. Itu dapat dilihat juga di grafiknya ini. Lalu untuk berapa kali dia mengorder itu 4 kali order dalam 1 tahun. Lalu menghasilkan biaya inventory itu sebesar ini tadi 272.000 dengan total cost yaitu 126.344.000. Oke, lanjutnya yaitu output dari produk Tecavir, yaitu menghasilkan nilai EOQ optimal itu 1029,95 yang dibulatkan ke atas menjadi 1030 unit untuk menyembuhkan biaya pemesanan dan penyimpanannya. Nah, dari kebijakan itu ngasilin biaya persediaan minimum itu 205.990,29 rupiah. Tuh. Dapat dilihat juga dari grafiknya ini, dari 205.990 rupiah. Lalu untuk berapa kali dia mau order dapat dilihat di output POM ini yaitu 3,03 kali order dalam 1 tahunnya. Lalu untuk total cost-nya didapatkan total cost yaitu 88.863.910 per tahunnya. Oke, kita langsung lanjut ke sebab selanjutnya yaitu perhitungan continuous review. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke software WinKSB untuk menghitung continuous review-nya dengan bantuan software WinKSB untuk produk Merocraft. Langsung aja kita masuk ke dalam softwarenya. Kita udah masuk di dalam softwarenya, langsung aja kita new problem. Dan ini kita pilih continuous review fixed order quantity, itu untuk Merocraft. Nah, untuk ya, untuk input yang akan kita masukkan yaitu demand-nya atau demand-nya, di mana demand-nya itu untuk produk Merocraft itu tadi berapa? Hmm, Di Merocraft
itu ada di 1.500. Untuk standar deviasi tahunannya itu di 77 77,46, di mana standar deviasi tahunan ini yaitu didapat dari standar deviasi dikali dengan akar 12. Akar 12 itu bulannya. Nah, standar deviasi ini dari permintaan tiap bulannya dalam satu tahun. Tuh. Dapatin standar deviasi tahunannya itu 77,46, 746. Lalu untuk order setupnya tadi kan ada di 34.000. Untuk unit acquisitionnya tadi di berapa? Untuk harganya itu di 90.800. Terus untuk holding cost-nya itu Rp200. Kalau untuk unit back order cost-nya itu di 9.800. 800. Oke. Lalu untuk contents value-nya itu didapat dari rata-rata lead time, di mana ini rumusnya eh, hari operasi per tahunnya, hari kerja 360 dibagi dengan lead time-nya 5. Dihasilkan 0,0139. 0,0139. Oke, ini kita langsung running aja. Solve problem. Lalu solve. Nah, dapatkan output reorder point-nya itu di 48, sekian sekian sekian, AFU-nya di 716, sekian sekian sekian. Lalu untuk total safety stock-nya itu di 28, sekian sekian. Lalu untuk biaya simpannya itu atau inventory total shortage cost-nya itu di 482.000, sekian sekian sekian. Total inventory-nya itu 148.930.000 sekian. Lanjut kita ke produk Avicov. Kita masukin ke demand-nya Avicov itu di 5.440. Kita masukin 5.440. Untuk standar deviasinya itu di 314,5. 314,5. Lalu untuk order setupnya ini sama 34.000. Untuk harga per pikisnya itu 23.175. 23.175. Kalau untuk holdingnya sama 200 perak. Unit back ordernya itu 23.175. Lalu untuk constant value-nya rata-rata letemnya itu 0,0139. 0,0139. Nah, kita solve the problem. Solve. Dihasilin download poinnya itu di 181, sekian. Untuk LV-nya itu 1.370, sekian. Untuk safety stock-nya itu di 105, sekian. Lalu dihasilkan total inventory itu 295.271 rupiah. Lalu untuk expected total acquisition-nya itu di 126.072.000. Oke, selanjutnya kita akan menghitung T-Cafir-nya. Untuk produk T-Cafir dihasilin total demand per tahunnya itu 3.120. Kita ganti 3.120. Untuk 100 standar deviasi tahunannya itu 155,62. 155,62. Lalu unit ini sama, unit acquisition-nya atau harga per pieces-nya itu di 28.416. 28.416. 28.416. Untuk holding cost-nya sama, ini kita ganti 28.416. Untuk constant value-nya itu sama, itu 0,0139. Dan kita solve aja.
Menghasilkan untuk produk Tecavir ini radar poinnya itu 95, sekian. EOQ-nya itu 1035, sekian. Untuk safety stock-nya itu 51,9 sekian sekian. Lalu untuk total inventory-nya itu di 217.428,4 rupiah. Tuh, langsung aja kita bahas secara lebih detail di dalam BPT-nya untuk output dari continuous review dengan bantuan software WinKSP ini. Langsung aja ke PPT-nya. Dan berikut adalah output data dari continuous review produk Merocraft, yaitu dengan kebijakan continuous review untuk Merocraft untuk menetapkan titik pemesanan kembali atau reorder point itu untuk Data poinnya itu 48,94 unit. Dan target pesannya itu di 765,463 unit dengan dukungan safety stock sebanyak 28,94 unit. Nah, strategi ini tuh ngasilin persediaan atau biaya persediaan itu di sekitar 148.930,6 rupiah dengan total biaya akuisisi yaitu 136.300. Dikatakan total biaya akuisisi ini adalah harga yang harus dikeluarkan untuk membeli produk setiap produknya belum mencakup si biaya persediaan. Tuh. Selanjutnya yaitu output dari kondisi review produk Avicov di sini dihasilkan di pemesanan atau order point itu 181,389 unit dengan target pesan yaitu 1.551,88 unit dengan dukungan safety stock sebanyak 105,77,9 unit. Nah, strategi ini tuh ngasilin mengeluarkan biaya persediaan sebesar 295.271,6 rupiah dengan total biaya akuisisi yaitu 126.072.000. Nah, ini juga belum mencakup biaya persediaan. Jadi ini tuh biaya pesannya aja untuk produknya. Tuh, nah untuk produk Tecavir itu dihasilin titik pemesanan ulang order point itu 95,2879 unit dengan target pemesanan yaitu 1.130,481 unit dengan dukungan safety stock sebanyak 51,9199 unit. Nah, dari itu ngasilin biaya persediaan sebesar 217.428,4 rupiah dengan total biaya akuisisi mencapai 88.657.920 rupiah. Ini juga belum mencakup biaya si persediaannya. Jadi nanti kalau mau ngitung total biayanya, yaitu menambahkan biaya akuisisi dengan biaya persediaan. Tuh. Selanjutnya, eh, yaitu integer programming. Dan berikut adalah input data dari eh, untuk software Excel-nya. Nah, nantinya untuk integer programming ini kita akan mencoba menyelesaikannya dengan software Excel dan juga Tora. Dan berikut adalah input data software Excel-nya. Di mana fungsi tujuannya itu dari labanya, modal ini adalah batasan dari perusahaannya dengan modal 223.674, terus rakyat etalase ini dengan 77 pieces untuk kapasitas maksimum raknya. Tuh. Nantinya kita akan mencoba untuk em, menyelesaikan dengan bantuan software Excel dan juga software Tora. Langsung aja kita masuk ke dalam software Excel-nya. Oke, kita udah masuk di dalam software Excel-nya. Langsung aja kita selesaikan masalah integer programming tadi. Tuh, untuk fungsi tujuannya kita masukin labanya. Kan kita ingin memaksimalkan si keuntungannya kan. Tuh, sorry. Nah, untuk modalnya itu ini. Dia mempunyai si apotek Kimia Farma ini mempunyai keterbatasan modal dari 98.900.000 ini dan 23.175, 28.416 ini merupakan harga satuan dari setiap produk ini. Nah, karena modalnya terbatasi sebanyak 223.000, nah, etalase ini yang didisplay si apotek Kimia Farmanya. Nah, kapasitas maksimum raknya itu ada di 77. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan mencari variabel keputusannya berapa sih eh, berapa pieces dari setiap si produk ini yang akan kita display agar
mencapai keuntungannya maksimum dengan batasan modal dan juga etalase ini. Oke, langsung aja kita masukkan rumus dulu untuk ini, yaitu sum product. Sum product untuk array pertama ini adalah ini, dan array kedua adalah variabel keputusannya. Oke, kita kunci. Karena buat apa ini sum product? Sum product ini adalah untuk mengalihkan variabel keputusan ini untuk setiap array-array yang ada di atas ini. Oke, kenapa kok dikalikan? Kenapa kita pakai sum product? Agar si yang kita kalikan ini, sum product ini, array dengan variabel keputusan ini, dikalikan dengan modal, misal kita kalikan dengan modal. Apakah total itu, sumnya itu, melebihi si kapasitas maksimum atau tidak? Itu nanti yang itu. Jadi kita tarik ke bawah ini. Begitu juga sebaliknya untuk rakyat etalase. Tuh. Jadi sum produk array pertama ini dikalikan dengan variabel keputusan. Dan nanti hasil solver itu akan menghasilkan variabel keputusan ini, di mana variabel keputusan ini akan mengalihkan ke setiap array ini dan menjumlahkannya di sini. Dan apakah jumlah di sini akan melebihi dari si kapasitas maksimum atau tidak? Tuh. Nah, ketika kita udah masukin rumus sum produk ini, langsung aja kita masuk ke data. Kita perlu bantuan solver ini. Nah, kita masukkan variabel-variabelnya. Set objektif ini adalah nilai keputusannya, yaitu nilai nantinya, keputusan maksimalnya dari keuntungan maksimal. Untuk tunya ini max karena kita adalah kasus maksimasi. Terus bagian variabel ini adalah variabel keputusannya. Tuh. Nah, subject to constraints ini adalah batasan. Kita akan tahu batasan. Nah, untuk sales reference, untuk kiri, LHS-nya itu adalah nilai keputusan yang ini, yang kita sama produk tadi. Nah, karena ini adalah kasus maksimasi, kita pakai tanda kurang dari sama dengan. Nah, untuk constraint-nya, itu RHS-nya, itu kapasitas maksimum ini. Kita add, lalu ini untuk sama kayak tadi, yaitu constraint untuk yang right etalase. LHS-nya ini, kasus maksimasi kurang dari sama dengan, constraint-nya 77. Add. Lalu untuk kan ini kasus integer kan, jadi harus bulat. Maka kita akan eh, menambahkan ada constraint ini di mana variabel keputusan ini harus integer per bulan. Oke. Lalu untuk select or solvingnya kita pakai simplex LP. Lalu kita solve. Solver found a solution. Jadi sudah ditemukan solusi yang paling optimal. Dihasilkan bahwa variabel keputusannya yaitu satu Perograph, 2 Avichov, dan 3 Tecavir. Nah, kita cek apakah dari variabel keputusan ini sudah memenuhi dari batasannya, kapasitas maksimumnya. Misal ini, 222.398 ini didapat dari mana? Didapat dari 1 kali 90.000, 2 kali 23.000, 3 kali 28.000, lalu di total dihasilkan angka 222.398. Di mana ini adalah kurang dari sama dengan si kapasitas maksimumnya. Jadi itu masuk syaratnya, oke? Tidak melewati syarat. Nah, untuk rakyat etalase, begitu juga kayak tadi, 1 kali 4, 2 kali 14, 3 kali 13. Di total, jadi 71. Dan itu tidak melebihi dari kapasitas maksimumnya. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel keputusan ini sudah optimal. Oke. Selanjutnya kita akan buktikan menggunakan bantuan software Stora. Langsung aja kita masuk ke software Storanya. Oke, kita udah masuk di dalam software Storanya. Langsung aja kita masuk, kita pilih integer programming, foto input screen, kita beri nama dulu. Betul. Untuk variabelnya kan nanti ada 3 produk, jadi 3 variabel dan constraint-nya kan ada 2 tadi modal sama etalase jadi 2. Lalu kita beri nama dulu, ini adalah Merokal, ini adalah Vichov, Javira.
Ya, untuk maksimasi, karena tadi kan masalah maksimasi untuk maksimumkan si labanya kan. Yang memasukkan maksimasi ini adalah 22.700 untuk Meraukav, 5.794 untuk Abicov, 7.104 1.104 untuk TKFIR. Nah, konsep yang pertama kan tadi modal. Jadi kita masukin harga berbisnisnya untuk untuk Meraukav, 23.175 untuk Avicov, 28.116 untuk si TKFIR dengan biaya maksimum, biaya modal maksimum itu 223.674. Lalu untuk konsep keduanya itu 77. Ini adalah 14, 13. Oke. Lainnya kita langsung aja solve. Nggak usah kita simpan, kita solve. Foto input screen. Dihasilkan bahwa ada dua output, yaitu automate BNB dan juga user good BNB. Pertama kita akan cek automate BNB-nya, dihasilkan bahwa eh, calon solusi optimal itu ada di subproblem 4, di mana keuntungannya 54.290 dengan merek profit 1, average profit 3, dan juga dari itu 2. Nah, solusi yang paling optimal di subproblem di 9, 55.600 keuntungan. Satu untuk Merokas, dua untuk Avicov, tiga untuk Decavir. Itu. Nah, untuk selanjutnya user unit BNB-nya, ini adalah akar dari perhitungan dari solusi yang paling optimal tadi. Itu. Selain Avicov, kita cabangin di 5 dan 6, lalu dinamain invisible karena keluar dari batasan. Lalu kita klik yang ini, Merocraft, diberarti menjadi satu dan dua, di branching lagi. Nah, ini invisible di sini, Kak. Self dan juga invisible. Selanjutnya kita cek lagi yang hijau ini, jadi masih yang hijau-hijau ini masih ada percabangan. Kita cek, kita jadi percabangan lagi, dan dihasilkan yang pink ini adalah calon calon solusi optimal tadi. Nah, 54.190 dengan X3-nya itu 2. Selanjutnya kita branching lagi sampai menemukan solusi optimal. Nah, di sini kan ada yang pink lagi. Di sini adalah solusi yang paling optimal, yaitu dengan keuntungan Rp55.600 dengan S3-nya atau TCAV-nya itu 3. Kita coba lagi, masih ada branching lagi, dan dihasilkan bahwa invisible. Kita coba lagi sampai dia sampai habis. Jadi, solusi paling optimal yaitu yang base Albon ini, yang pink ini. Di mana eh, harus satu merek craft, dua Vicov, dan tiga Tecavir dengan keuntungan Rp55.600 gitu. Nah, selanjutnya kita akan bahas lebih lengkapnya pada PPT. Di sini adalah output dari integer yang kita selesaikan dengan software Excel tadi, di mana berdasarkan pengolahan data Microsoft Excel, nilai optimum atau keuntungan maksimumnya yaitu sekitar Rp55.600. Variabel hitungannya sebanyak tiga variabel, yaitu X1 untuk Merocraft, X2 untuk Avicov, X3 dan adalah Decavir. Serta fungsi kendala atau batasan digunakan sebanyak dua batasan, yaitu modal dan kapasitas. Dihasilkan bahwa apotek kimia farma harus menyediakan Merocraft satu biji, Avicii sebanyak 2 biji, dan Tecavir sebanyak 3 biji agar memperoleh keuntungan sebanyak 55.600. Hasil tersebut memenuhi batasan yang tersedia, yaitu penggunaan modal sebesar Rp222.398 dari kapasitas musim ini 223.674, serta penggunaan kapasitas 71 dari kapasitas maksimum yaitu 77. Selanjutnya kita akan membahas output dari Tora, yaitu hasil analisis BNB pada software. Selanjutnya yaitu output dari bantuan software Tora tadi dihasilkan bahwa BNB pada Tora ini menyatakan keuntungan 55.600 dengan komisi optimal yaitu satu biji Smerocraft, dua biji Avicov, dan tiga biji Tesavir. Nah, solusi ini terpilih sebagai kebijakan paling efisien karena memberikan profit tertinggi dengan
tetap mengakibatkan modal dan kapasitas rak yang tersedia. Jadi output yang kita jelasin tadi atau kita kerjakan tadi dengan bantuan software Excel dan Tora ini adalah sama. Jadi bisa terverifikasi untuk kebenaran dari perhitungan ini. Oke, Oke, selanjutnya kita masuk ke 4.2 yaitu pembahasan. Berdasarkan hasil pengolahan data optimasi pada apotek kimia farma rumput madya menggunakan metode dynamic programming dihasilkan produk prioritas yang dipilih untuk distribusi yaitu Merocross sebanyak 7 kardus, Avicov sebanyak 8 kardus, dan Decavir sebanyak 6 kardus dengan total return maksimum sebesar 18.886.880 rupiah dan penggunaan kapasitas armada optimal sebesar 120 kg yaitu terakomodasi 100%. Untuk metode short to shortnya, mengeksplor rute distribusi terpendek dari PT Kimia Farma Tbk menuju Apotek Kimia Farma Rungkut Maja melalui jalur 1, 3, 8, 10, dan 11 dengan total jarak minimum 557 km sehingga distribusi menjadi lebih efisien. Pada pengendalian persediaan metode EOQ menghasilkan biaya inventory dan total biaya lebih rendah dibandingkan metode continuous review pada seluruh produknya, yaitu Merocraft dengan biaya inventory Rp142.828 dan total biaya 136.342.800 rupiah. Avicof dengan biaya inventory 272.000 dan total biaya 126.344.000 serta Tecavir dengan biaya inventory 205.990 rupiah dan total biaya 88.863.910 rupiah. Sementara itu metode condition review menghasilkan biaya inventory dan total biaya pada produk Merocraft sebesar 148.930.000 dan total biayanya yaitu 136.768.930 rupiah. Terus untuk Avicor sebesar 295.271 rupiah dan total biayanya yaitu 126.167.167.171 rupiah serta Tecavir sebanyak 217.428 untuk biaya inventory-nya dan untuk total biayanya pada 88.875.348 rupiah. Dengan begitu, hasil tersebut menunjukkan bahwa metode EOQ lebih efisien dalam minimalkan biaya persediaannya, sedangkan metode continuous review lebih unggul dalam menjaga kestabilan stok karena menggunakan saving stock dan reorder point. Selanjutnya, hasil integer programming menunjukkan kombinasi pada optimal yaitu Merocraft di display sebanyak 1 pieces, Avicov sebanyak 2 pieces, dan Tecavir sebanyak 3 pieces dengan keuntungan maksimum sebesar 55.600 tanpa melebihi batas modal dan kapasitas rak etalase. Secara keseluruhan, penerapan metode optimasi mampu membantu apotek kimia farma Rungkut Maja dalam menentukan keputusan distribusi, pengendalian persediaan, dan pemaksimalan keuntungan secara lebih optimal, efisien, dan terukur. Selanjutnya, setelah melakukan semua pengolahan data yang ada, hasil pembahasan, Mikbang. Oke, selanjutnya setelah melakukan semua pengolahan data dan sudah dilakukan hasil pembahasan, di mana pada tugas besar kali ini bisa dapat serta didapat dan ditarik kesimpulan, di mana kesimpulan ini menjawab tujuan yang ada dari pendahuluan itu. Untuk kesimpulan pertama, metode dynamic programming dengan pendekatan kinematic problem menghasilkan produk prioritas distribusi berupa produk Merokar sebanyak 7 kardus, Aviko sebanyak 8 kardus, Tecavir sebanyak 6 kardus, dengan total return maksimum ada di angka 18.886.880 rupiah dengan penggunaan kapasitas armada optimal sebesar 120 kg. Lalu yang kedua kesimpulannya adalah metode suatu terus menggunakan software POM-QM menghasilkan rute distribusi paling efisien melalui jalur dengan not 1, 3, 8, 10, dan 11 dengan total jarak minimum sebesar 557 km. Lalu yang ketiga, metode EOQ menghasilkan jumlah pemesanan optimal produk yaitu pada produk Merocraft sebesar 715 unit dengan frekuensi 2,1 kali per tahun, Avikov 1.360 unit dengan frekuensi 4 kali per tahun, Tecavir sebesar 1.030 unit dengan frekuensi 3,03 kali per tahun, biaya inventory masing-masing produk sebesar
Rp142.828, Rp272.000, dan Rp205.990 dengan total biaya berturut-turut sebesar Rp136.342.800, Rp126.344.000, Rp88.863.910. Lalu yang keempat, metode continuous review. Atau, oke, setelah di setelah dilakukannya eh, perhitungan dari awal hingga akhir dan dapat Langsung aja neng eh, poin kok papat tak kepotong dia tadi. ya tak pedat nih kok. Tak tak Kaki kati. kru nggak sih mau sih tekan iki balen apa papat? Better balen menurutku. Karena wes. Ya, sepapat. Oke, untuk kesimpulan nomor 4 itu produk Conjus Review menghasilkan reorder point dan safety stock optimal yaitu Myrocraft sebesar 48,944 unit dan 28,994 unit, Avicon sebesar 181,3899 unit dan 105,7739 unit, Tote Cafir sebesar 95,2879 unit dan 51,9199 unit, biaya inventory masing-masing sebesar Rp148.930, Rp295.271, dan juga Rp217.428 dengan total biaya keseluruhan sebesar Rp13.768.930, Rp120.367.271, dan juga Rp88.875.348. Lalu kesimpulan nomor 5, metode integer programming menghasilkan kombinasi produk optimal berupa Merocraft sebanyak 1 unit, Avicon sebanyak 2 unit, Tejavir sebanyak 3 unit, dan juga keuntungan maksimum sebesar Rp55.600 tanpa melihat batas modal dan juga kapasitas rak etalase. Lalu keenam, berdasarkan perbandingan metode EOQ dan juga continuous review, metode EOQ menghasilkan biaya inventory lebih rendah pada seluruh produk sehingga lebih efisien untuk minimasi biaya persediaan. Sedangkan metode continuous review lebih baik dalam menjaga kestabilan dan juga ketersediaan stok produk. Nah, dari laporan yang sudah kita buat dapat disarankan yang pertama itu penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data permintaan yang bersifat dinamis atau stokastik. Lalu yang kedua, penelitian berikutnya perlu mempertimbangkan lead time yang berubah-ubah sesuai kondisi distribusi nyata. Lalu yang ketiga, model optimasi sebaiknya menambahkan kendala volume atau dimensi produk selain pada berat dan juga model yang ada. Lalu yang keempat, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan cukupan produk yang lebih luas agar hasil optimasi lebih menyeluruh. Lalu yang kelima, perlu dilakukan analisis sensitivitas terhadap perubahan biaya operasional dan juga kondisi ekonomi. Lalu yang keenam, penelitian berikutnya disarankan menggunakan software atau bahasa pemrograman yang lebih modern, seperti di sini contohnya adalah Python atau R. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.